Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Ibu Yun. Ibu Yun apa kabar? Alhamdulillah Bu Eka, baik. Oke Bu Yun, kemarin Bu Yun sudah datang kepada saya di mana Ibu ingin berdiskusi dengan saya ya Bu ya, mengenai sesi coaching Ibu yang akan Ibu lakukan bersama coachingnya Ibu ya. Iya. Nah di sini Ibu meminta saya untuk menjadi sebagai pengamat. Saya minta izin juga nih Bu ya untuk melihat apakah dalam sesi coaching Ibu ada alutsistanya. Jadi nanti saya menggunakan rubrik penilaian dalam sesi coaching ini ya Bu ya. Iya. Betul Ibu, dengan rubrik penilaian itu apa yang saya lakukan kan bisa untuk mengetahui kekurangan saya. Oke, dalam rubrik penilaian ini saya jelaskan nanti akan ada kriteria 4 macam kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Baik Ibu, dari sesi coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3: kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, sehingga coach saya bisa untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Dari 3 kompetensi yang Ibu jabarkan tadi, mana yang akan Ibu tekankan? Saya akan menekankan dari kehadiran penuh, yaitu yang meliputi 1, fokus pada lawan bicara, kemudian menatap lawan bicara, kemudian menghentikan semua kegiatan selain saya coaching, kemudian fokus pada coaching. Bagus Bu. Tadi ada beberapa yang akan Ibu tekankan ya, yaitu dalam kehadiran penuh. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan sesi coaching ini? Mungkin hari ini Bu, kebetulan coachingnya sudah siap. Jadi bisa saya dikasih. Jadi Ibu nanti bisa mengamati bagaimana saya dengan coach ini dalam sesi coaching nanti ya. Saya akan jadi observer nih Bu ya, ceritanya. Baik Bu, nanti saya akan melihat ketercapaian kompetensi coaching yang akan Ibu inginkan. Oke, daripada kita mengulur waktu, Ibu bisa melaksanakan sesi coachingnya. Iya, baik Bu, saya panggil dulu coachingnya. Oh ya, silakan Bu. Sudah Bu, ini coachingnya. Ya, Bu Rani. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ingin curhat, tapi ada keberadaan saya di sini. Saya hanya melihat karena ada kompetensi yang akan Ibu Yun capai. Nah, jadi kalau Ibu curhat biasa aja ya Bu ya, saya cuma diam aja di sini ya. Oke. Boleh dilaksanakan. Oke Bu. Selamat pagi Bu Rani. Selamat pagi Bu Yun. Saya sudah lama pengen ketemu Bu Yun, pengen cerita Bu. Oh iya, cerita apa ini Bu Rani? Oh iya Bu, saya ini pengen cerita tentang keadaan murid-murid saya di kelas ini Bu. Mungkin saya bisa curhat-curhat dengan Ibu gitu ya. Oh iya Bu Rani ya. Silakan untuk cerita-cerita dengan saya. Tujuan Ibu Rani apa? Di sini saya mau cerita itu, saya anggapkan Ibu Yun berpengalaman. Jadi saya pengen cerita, mungkin pengen dapat info terbaru atau solusi lah gitu dari Ibu. Mungkin bisa kira-kira ya Bu, mohon waktunya. Boleh, silakan Bu Rani. Ada waktunya, mungkin Bu Rani bisa cerita dulu kondisi yang Ibu Rani alami. Iya, gini Bu Yun, jadi akhir-akhir ini di kelas saya itu rata-rata anaknya malas ngumpulin tugas Bu Yun. Jadi hanya sekitar 60% yang ngumpulin tugas, yang lainnya itu malas-malasan gitu Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu malas ngumpulin tugas? Mungkin karena memang pembelajarannya mungkin di kelas kurang mengasihkan kali ya Bu. Saya ngajarnya monoton, saya banyak cerita, jadi mungkin anak-anaknya kurang tertarik gitu Bu. Kira-kira menurut Bu Rani, apa yang membuat anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Rani? Oh iya, mungkin karena mereka itu
pengen pembelajarannya yang tidak monoton gitu ya Bu, menyenangkan, kemudian tidak membosankan, mungkin itu yang mereka inginkan gitu Bu. Oh, begitu. Wah, berarti saya berada sependapat dengan Bu Rani. Lalu menurut Bu Rani, apa yang bisa membuat anak-anak itu asik dan antusias dalam pembelajaran Bu Rani? Mungkin menurut pendapat saya ya Bu, pembelajaran itu mungkin sebaiknya berpusat pada murid, kemudian juga murid itu aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian itu saya juga mungkin perlu ada ice breaking atau games atau yang bisa apapun lah yang bisa menarik pembelajaran, menarik perhatian murid. Oh gitu. Lalu tugas apa yang mengenai tugas apa yang Bu Rani nanti akan berikan terhadap murid Bu Rani? Sebelumnya memang tugas yang saya berikan itu lumayan banyak ya Bu. Jadi mungkin mereka merasa jenuh dengan tugas-tugas saya. Kemudian saya juga memang memberi sumber belajarnya hanya dari buku teks pelajaran. Jadi mungkin mereka kurang sumber informasi seperti itu Bu. Kira-kira ada sumber belajar lainnya enggak selain yang Ibu gunakan dari buku teks tersebut? Ya sepertinya banyak ya Bu, apalagi dengan teknologi sekarang, bisa dari YouTube, bisa dari di sosial media pun ada juga kadang konten-konten yang berisi tentang pendidikan. Nah mungkin itu yang lebih menarik perhatian murid sekarang gitu, menurut saya gitu Bu. Wah, bagus sekali itu. Ternyata ada sumber media lain yang Ibu temukan di sini. Iya betul. Kemudian harapan apa ke depannya untuk meningkatkan antusias belajar? Ya mungkin ke depan saya bisa menggabungkan media-media, sumber media yang banyak itu dalam pembelajaran yang selama ini memang saya akui saya kurang lakukan gitu Bu. Saya mungkin terlalu fokus ke buku saja, padahal masih banyak sumber-sumber lain yang mungkin harapan kedepannya saya bisa menggunakan itu dalam pembelajaran media-media seperti itu. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan hal tersebut? Mungkin secepatnya Bu, dalam pembelajaran mungkin pertemuan berikutnya memang memasuki materi baru. Nah, saya akan coba di situ untuk menggunakan media-media seperti itu gitu biar mereka tertarik dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali itu. Jadi siapa yang bisa membantu ya kira-kira untuk melaksanakan komitmen Bu Rani? Di sekolah saya kebetulan ada seorang guru yang ahli dalam IT, jadi mungkin saya nanti meminta bantuan beliau untuk menemukan sumber belajar yang tepat bagi saya untuk disampaikan ke murid-murid. Wah, iya, bagus sekali. Jadi di sini Bu Rani sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Bu, jadi tercerahkan sepertinya Bu, jadi dapat inspirasi dari obrolan dengan Ibu. Ya baiklah Bu Rani, semoga apa yang kita lakukan ini bisa untuk perbaikan ke depannya. Iya, mudah-mudahan Bu. Terima kasih Bu waktunya Bu. Ya, sama-sama. Saya boleh pamit dulu ya Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Oke Ibu Yun, tadi Ibu sudah melakukan sesi coaching bersama Iya. Ibu Rani. Bagaimana hasilnya nih Bu? Alhamdulillah Bu, lancar ya. Coach sangat semangat. Dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, mari kita analisis nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan yang tadi Ibu inginkan ya. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan nih untuk mencapai indikator yang Ibu inginkan tadi? Iya, tadi saya sudah melakukan coaching ya. Saya sudah fokus dengan coaching, kemudian menatap lawan saya yaitu coaching. Kemudian saya berusaha untuk menyimak dengan baik.
dan tidak melakukan kegiatan apapun selain saya fokus dengan coaching. Oke, tadi juga saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh ya Bu ya. Terima kasih Ibu telah memberikan penilaian terhadap coaching yang saya lakukan. Iya Ibu, sama-sama. Nah selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kemungkinan yang saya kembangkan adalah kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi ini Bu? Saya akan merefleksikan coaching yang saya lakukan untuk melihat kekurangan, kelebihan yang saya lakukan coachingnya kemarin. Kemudian yang kedua akan mencari referensi. Kira-kira kapan Ibu nih akan mencari referensinya? Segera akan saya lakukan Bu. Oke, bagus. Ibu segera mencari referensi ya Bu ya untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, nah kapan nih Ibu akan melaksanakan sesi coaching lagi? Mungkin 1 atau 2 minggu ini Bu. Atau ada kawan yang mungkin membutuhkan. Oke, baik Ibu. Jika Ibu udah mendapatkan gambaran yang jelas untuk sesi coaching selanjutnya, semoga nanti Ibu menjadi coach yang lebih baik lagi ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Iya, semoga dari apa yang kita sharing bersama-sama ini bermanfaat untuk Ibu ke depannya ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Lita. Iya, sama-sama Ibu.